Hai sahabat Hasil Film, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film di mana film ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda desa yang bertekad keras mengubah nasib penduduk desanya dari penindasan pasukan naga laut yang brutal dan ganas. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan diperlihatkan sosok pemuda desa yang gagah dan kuat. Ia bernama Lanli, di mana ia hidup bersama keenam saudaranya di sebuah desa yang terletak di pesisir laut. Selain pemuda yang berbakti pada kedua orang tua, Lanli juga sosok pemuda yang sangat penyayang dengan anak kecil yang berada di desanya. Tak lama kemudian ia juga menghampiri seorang gadis tetangga desa yang sangat cantik dan manis. Ia bernama Xiaoye, di mana mereka saling menjalin asmara satu sama lain. Akan tetapi terlihat ibu Xiaoye tak menyukai hubungan mereka berdua, karena Lanli hanya pemuda biasa yang tak mempunyai bakat apapun kecuali menangkap ikan di laut. Di suatu malam tiba-tiba pasukan bajak laut datang melakukan penyerangan secara brutal dan ganas di desa Xiaoye. Disinilah kita diperkenalkan dengan sosok tetua bajak laut yang memiliki ciri khas berambut merah. Para pasukan naga laut alias bajak laut melakukan pembunuhan dengan sangat brutal dan ganas. Bahkan ibu Xiaoye pun tewas oleh pasukannya. Sedangkan ia dibawa oleh tetua bajak laut untuk dijadikan pelayan pasukan di dalam markasnya. Di sisi lain, Lanlin pun terbangun dari tidurnya. Di saat ini juga ia terkejut karena melihat cahaya api yang menembus awan, pertanda bahwa sedang terjadi sesuatu di desa Xiaoye. Di saat inilah ia langsung meluncur bergegas melihat kondisi desa tersebut. Terlihat para penduduk desa sudah tergeletak tak bernyawa. Lanlin berusaha mencari kekasihnya, namun ia hanya menemukan ibu Xiaoye yang sudah mati, serta hanya menemukan sapu tangan milik Xiaoye. Dengan rasa terpukul dan sedih, esok harinya Lanlin memutuskan mencari keberadaan Xiaoye, serta ia bertekad menjadi tentara laut untuk melindungi penduduk desanya dari pasukan bajak laut yang brutal dan ganas. Dan di saat inilah perjalanan Lanlin sang pemuda desa pun dimulai. Hari demi hari ia lalui menelusuri rimbunnya hutan serta jalan yang sangat terjal. Bahkan amunisi yang ia bawa pun telah habis. Akan tetapi tekadnya tetap kuat menemukan kekasihnya yang hilang. Keesokan paginya, Lanlin tetap melanjutkan perjalanannya hingga ia menemukan sebuah rumah kecil di balik rimbunan pohon bambu. Lanlin berusaha memanggil pemilik rumah tersebut, akan tetapi dirinya tak mendapatkan jawaban. Karena sudah berhari-hari menahan lapar, Lanlin memutuskan untuk memakan kue bakpao yang berada di sana. Dengan seketika pendekar berbaju putih menyerang Lanlin dengan ilmu kungfu tingkat tingginya. Tentunya Lanlin terkejut dan langsung meminta maaf atas kelancangan yang ia lakukan. Melihat kondisi Lanlin yang kelaparan, Pak Tua menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Di saat akan pergi, Lanlin seketika ingat dengan teknik yang digunakan Pak Tua ketika menjatuhkan dirinya. Ia beranggapan bahwa Pak Tua di hadapannya memiliki ilmu kungfu yang hebat. Tentunya sebagai pendekar sejati ia menutupi keahliannya pada orang lain. Melihat anggapan Pak Tua, Lanlin tetap mendesak padanya agar bisa mengajarkan dirinya ilmu kungfu supaya ia dapat melindungi penduduk desanya dari penindasan pasukan bajak laut serta mewujudkan cita-citanya menjadi tentara laut yang hebat. Mendengar ucapan Lanlin, Pak Tua dengan seketika meninggalkannya.
Lanlin yang tak mau pergi, ia tetap menunggu berhari-hari agar Pak Tua menerima dan mengajarkan dirinya ilmu kungfu. Di suatu malam, terlihat petir yang menyambar-nyambar, tanda bahwa akan turun hujan yang sangat lebat. Di saat inilah Pak Tua melihat kesungguhan pemuda desa tersebut, hingga pada akhirnya Lanlin diangkat sebagai murid. Keesokan paginya, Pak Tua dengan perlahan mulai mengajarkan teknik dasar ilmu kungfu pada Lanlin. Serta menyuruh dirinya untuk menemukan sebuah gambar di wadah yang berisikan pasir, dengan syarat tak menjatuhkan sebutir pasir di wadah tersebut. Hari demi hari ia lalui berlatih dengan keras dan giat. Di suatu malam, terlihat Pak Tua memainkan seruling bambu sakti miliknya, yang menjadikan Lanlin terbayang akan perkataan ayahnya, di mana ia harus menjadi pemuda batu karang di lautan yang kuat dan ulet meskipun bertubi-tubi badai menerjang. Hingga keesokan harinya, Lanlin tetap berlatih dengan semangat dan giat. Ia tetap berlatih tanpa henti agar menjadi pemuda yang tangguh selayaknya batu karang di lautan. Berkat kerja keras dan latihan yang sungguh-sungguh, akhirnya Lanlin bisa menguasai ilmu kungfu pendekar seruling bambu. Di saat inilah Pak Tua meresmikan Lanlin sebagai muridnya dengan memberikan pusaka seruling bambu dan piagam perak padanya. Hingga keesokan harinya, Lanlin mulai berjalan melihat suasana pasar yang berada di kota. Tak berselang lama, Lanlin yang melihat perempuan dijamret, ia dengan segera menolong perempuan tersebut. Berkat ilmu kungfu yang dimilikinya, dengan sangat mudah Lanlin menangkap jambret tersebut. Tak lama kemudian, ia pun sampai di sebuah tempat di mana ia akan mendaftar untuk menjadi tentara laut. Akan tetapi peluang untuk menjadi prajurit tentara telah ditutup, yang menjadikan dirinya sangat kecewa. Di waktu bersamaan, ia pun melihat sebuah mading pengumuman di mana pemimpin kota sedang mengadakan sebuah sayembara untuk menangkap Hailong yang baru saja merampok kapal pedagang. Lanlin yang mendengar nama Hailong, ia pun ingat akan pasukan bajak laut yang brutal dan ganas. Dengan misi inilah ia berharap bisa menemukan Xiaoye dan menyelamatkan semua penduduk dari segala penindasan pasukan bajak laut. Tak berselang lama, tiba-tiba seseorang pemuda datang dan mengambil kertas pengumuman tersebut. Lanlin yang merasa curiga, ia pun mengejarnya hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Tentunya Lanlin dengan sangat mudah mengalahkan pemuda tersebut. Karena merasa kalah, akhirnya pemuda tersebut memperkenalkan dirinya, di mana ia bernama Chenlong. Ia menjelaskan pada Lanlin bahwa ia berasal dari rakyat jelata yang berkeinginan untuk menikmati hadiah sayembara yang diadakan oleh pemimpin kota. Dengan tekad yang kuat, ia akan menangkap pasukan Hailong agar rakyat hidup dengan tenang. Lanlin yang mendengar ucapan Chenlong, ia berniat untuk membantunya menumpas pasukan bajak laut, serta ia tak berharap untuk meminta sedikit pun dari hadiah pemimpin kota yang diberikan. Keesokan harinya, terlihat mereka berdua menuju sebuah dermaga untuk mencari informasi mengenai kapal muatan barang keluarga Jia. Di sisi lain, kedua perempuan yang melihat Lanlin berada di dermaga laut, ia pun menghampirinya dan menawarkan sebuah pekerjaan agar ia bisa bekerja di dermaga laut. Ia bernama Liu Xin, wanita pemilik toko butik yang terkenal di keluarga Pan. Lanlin kemudian menjelaskan pada Liu Xin maksud kedatangannya, yakni bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan mencari informasi mengenai jalur pelayaran yang dilewati kapal pedagang keluarga Jia. Mendengar hal tersebut, Liu Xin mengajaknya untuk minum kopi hangat dan
menunjukkan peta arah kapal melakukan pelayaran. Liu Xin juga memberitahu pada Lan Li bahwa kapal dagangnya belum lama dirampok oleh pasukan bajak laut di sekitar Bayu. Chen Long langsung melacak keberadaan desa Bayu di peta tersebut, di mana mereka mencurigai satu pulau yang kemungkinan besar markas pasukan bajak laut. Liu Xin juga menjelaskan pada mereka bahwa pulau tersebut tak dihuni oleh siapapun, serta para pelayar tak berani berhenti ataupun melintasi pulau tersebut. Mendengar penjelasan Liu Xin, mereka langsung menyusun rencana matang-matang untuk menuju pulau yang dimaksud. Sebelum pergi, Chen Long mengajak Lan Li mengambil senjata perangnya yang berupa tombak. Chen Long sudah sangat siap dengan medan yang akan ia lalui, sedangkan Lan Li hanya bermodalkan sebuah pusaka seruling yang seketika dianggap remeh oleh Chen Long, karena bukan sebuah alat perang melainkan sebuah alat untuk memainkan musik. Perjalanan mereka pun dimulai. Tak berselang lama mereka pun berhenti di tengah hutan. Lan Li yang melihat sebuah rumah kecil, ia mengajak Chen Long untuk menyelidiki rumah tersebut. Dan benar saja mereka melihat sekelompok pasukan yang berwajah seram. Dengan seketika mental Chen Long ciut dan ingin berbalik keluar. Tentunya bagi Lan Li ini adalah sebuah petunjuk untuk menemukan keberadaan Xiao Yi kekasihnya. Tak berselang lama pemilik rumah pun keluar dan mengode pasukannya untuk menyiapkan makanan yang lezat, karena tak lama lagi tamu spesial datang di rumahnya. Dan benar saja para pasukan berkuda pun mulai menuju rumah tersebut. Yang tak lain ialah Hai Long, salah satu pasukan bajak laut yang memimpin markas di darat. Chen Long yang melihat Hai Long, ia berusaha untuk memastikan wajahnya dengan kertas sayembara yang diadakan oleh pemimpin kota. Karena Chen Long merasa gugup, tentunya Chen Long yang bermental ciut, ia pun memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Tak terkecuali Lan Li, ia malah mendekati Hai Long. Di saat inilah ia menanyakan padanya akan keberadaan Xiao Yi. Hai Long yang merasa terganggu, ia menyuruh pasukannya untuk menghabisi nyawa pemuda yang berada di hadapannya. Satu persatu pasukan Hai Long dapat ia kalahkan. Hai Long yang melihat semua pasukannya kalah, ia pun langsung membabat Lan Li dari belakang. Di sisi lain, tiba-tiba kuda yang dinaiki Chen Long berhenti, menandakan terjadi sesuatu yang buruk pada Lan Li. Di saat inilah ia memutuskan untuk putar balik. Lan Li berjuang sekuat tenaga melawan Hai Long. Di saat terdesak, tiba-tiba tombak Chen Long pun melesat ke arah pasukan Hai Long. Di saat inilah mereka akan berjuang mati-matian untuk membunuh Hai Long dan pasukannya. Sebelum membunuh Hai Long, Lan Li berusaha menanyakan keberadaan Xiao Yi padanya. Di saat lengah, Hai Long berusaha melemparkan anak pisau. Chen Long yang mengetahuinya, ia memberi penekanan yang seketika Hai Long pun kek. Keesokan harinya, mereka menuju kota Tanzhou untuk memberikan kepala Hai Long pada pemimpin kota. Di hadapan penduduk, pemimpin kota sangat berterima kasih pada mereka karena berhasil membunuh Hai Long yang sudah lama meresahkan kota Tanzhou.
Pemimpin kota yang melihat kedua pendekar kelelahan, ia mengajak mereka untuk merayakan akan kemenangannya. Di saat inilah kebusukan pemimpin kota pun terlihat, di mana ia memberikan obat tidur di dalam minuman mereka serta berpura-pura baik di hadapan rakyat. Pemimpin kota yang tak mau kebusukannya terbongkar, ia menyerahkan kedua pemuda desa pada pasukan bajak laut. Di sini kita juga diberitahu bahwa pemimpin kota Tanzhou mempunyai bisnis rahasia dengan pasukan bajak laut serta sayembara yang ia adakan beberapa hari hanya sebuah pancingan agar rakyat dapat mempercayai dirinya sebagai pemimpin kota yang peduli. Tetua yang melihat adiknya terbunuh, ia sangat marah pada kedua pemuda desa tersebut dan tak segan-segan untuk membunuhnya. Xiao Ye yang melihat Lan Li terdesak, ia berusaha untuk menyelamatkan mereka dari jeratan pasukan bajak laut. Tetua bajak laut yang melihat Xiao Ye berkhianat, ia memutuskan untuk membantai semua penduduk desa esok harinya. Di sisi lain, terlihat Xiao Ye mengobati luka sayatan pedang di tubuh Lan Li. Tentunya Lan Li sangat bahagia melihat kekasihnya masih hidup. Lan Li juga menunjukkan sabut tangan yang ia temukan ketika para bajak laut membantai desanya. Melihat sabut tangan miliknya, Xiao Ye pun langsung ingat akan penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun, di mana ibunya terbunuh serta ia diculik pasukan bajak laut bertahun-tahun, bagaikan hidup di alam neraka penuh dengan siksaan. Di saat inilah waktu yang tepat untuk membalas rasa siksaan yang ia alami bertahun-tahun. Melihat luka Lan Li dan Chen Long belum sembuh, Xiao Ye berniat untuk melakukan penyerangan sendiri. Lan Li tentunya tak akan membiarkan dirinya pergi sendirian, di mana ia mengajak Xiao Ye untuk kembali ke desanya, berharap penduduk desa bisa membantu mereka melawan pasukan bajak laut yang berjumlah banyak. Keesokan harinya, terlihat mereka pun sampai di desanya. Lan Li mengumpulkan semua penduduk desa untuk bersama-sama melawan pasukan bajak laut yang tersisa agar tak ada lagi penindasan dan pembantaian berulang kali, karena pemimpin yang selalu diharapkan rakyat tak mampu menjadi tameng bagi kesejahteraan penduduknya. Nampaknya usaha Lan Li dan Xiao Ye tak berhasil karena para penduduk lebih memilih pergi menyelamatkan dirinya daripada mati di tangan pasukan bajak laut. Kedua adik Lan Li bersedia membantu kakaknya untuk melawan para pasukan bajak laut, di mana adik Lan Li ahli dalam memasang jebakan. Mereka membantu memasang jebakan beberapa titik untuk menumbangkan pasukan bajak laut ketika melintas. Tak lama kemudian, terlihat para pasukan kuda pun datang. Jebakan pun mulai dilepaskan satu persatu. Tanpa berpikir panjang, Lan Li bersama Xiao Ye pun mulai menyerang pasukan bajak laut. Terlihat Xiao Ye berduel dengan pasukan inti wanita berambut merah. Melihat semua pasukan bajak laut hampir dikalahkan oleh Lan Li, pasukan inti pedang double pun turun tangan, yang membuat pertarungan semakin sengit.
Di waktu bersamaan para penduduk desa pun datang dengan membawa peralatan perang apa adanya. Terlihat the power of emak-emak juga ikut serta dalam peperangan. Hingga pada akhirnya semua pasukan bajak laut dapat mereka kalahkan. Keesokan harinya, terlihat Lan Lin memainkan seruling di sebuah danau. Yang tak lama kemudian Liu Xin menghampirinya, di mana ia menyampaikan sebuah pesan terakhir dari Xiao Ye bahwa ia pergi di sebuah pulau tanpa nama untuk melepaskan para sandera yang dikurung oleh tetua bajak laut. Serta ia memutuskan untuk tinggal di laut bersama para sandera, bertujuan menjaga laut dari kemunculan kejahatan yang akan datang. Hari-hari pun berlalu, terlihat suasana sangat cerah dan damai. Pada akhirnya seseorang pemuda desa mampu menjadi tentara laut yang gagah dan berani. Oke, jadilah seseorang yang bisa berguna untuk orang lain. Selesaikan misi kehidupanmu dengan penuh semangat hingga dirimu mampu membuat orang lain di sekitarmu tersenyum bangga. Oke, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena mau rebahin pinggang. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.